Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya. Atas semua nikmat Allah, kita hari ini bisa dihadirkan di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu ada manfaat yang bisa kita ambil, dan Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada kita semua untuk kehidupan kita insyaallah. Bapak Ibu sekalian, nggih ngapunten kepareng matur teng ngajengi panjenengan sedanten. Kita sinau sareng-sareng nggih Pak Bu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang sebenarnya yang saya sampaikan sudah pernah saya sampaikan di pengajian Salembo. Nek jenengan nate napa nderek pengaosan Salembo 2 pertemuan sebelum ini. Kemarin Salembo pengaosane dari Majelis Tabligh PDM itu kemarin diisi oleh napa Pak Wasis. Nah, sakderenge itu saya. Nah, ini pernah sedikit saya sampaikan. Nah, ini nanti kami sampaikan lagi ke panjenengan karena kelihatannya banyak yang belum hadir dan ini penting untuk kami sampaikan. Jadi niki yo temane rada nganu nggih, napa? Tidak seperti biasanya ngoten nggih. Biasanya tema pengajian niku napa? Ya semacam-macam ngoten. Nah, ini tak bikin tema dengan syariah hidup menjadi indah, tanpa syariah hidup menjadi bubrah. Niki tema-temane anak-anak muda Pak Bu jane. Dan orang tua juga nggih. Jadi ada orang tuanya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, niki kita mulai dari awal nggih. Allah itu menurunkan dalam Islam, Allah itu memberikan aturan syariat niku sedemikian rupa ya Pak Bu. Tidak hanya tentang ibadah maghdha, tidak hanya tentang ibadah-ibadah yang sifatnya wajib untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam yang bersifat ritualitas, tetapi Allah itu menurunkan ajaran-ajaran, mengajarkan syariat, ajaran-ajaran itu yang ranahnya lebih teknis. Lebih teknis itu maksudnya apa? Yang menyentuh dalam kehidupan kita Pak Bu. Islam itu agama yang mengatur seluruh tatanan kehidupan. Bukan hanya tentang ibadah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, tapi juga mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, manusia dengan alam, ngoten nggih. Itu diatur sedemikian rupa oleh Islam. Nah, salah satunya yang diajarkan oleh Islam itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut sebagai fikih muamalah. Fikih muamalah niku yo wonten kathah Pak Bu. Ada muamalah yang sifatnya maliyah, kehartaan. Ada muamalah yang sifatnya non kehartaan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, yang berkaitannya dengan kehartaan. Nah, kenapa? Salah satu sumber masalah paling besar adalah masalah harta. Bener mboten Pak Bu? Estu mboten? Masalah harta itu sering dados masalah nggih Pak Bu? Ya. Cobi sih Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita harta itu ya sering jadi masalah apapun bentuknya ya. Mula dalam Islam itu diatur sedemikian rupa dan sedetail, sangat detail dalam Islam, dalam Quran terutama
terkait dengan masalah harta. Cobi ayat yang paling panjang bahas tentang nopo? Teng dalam Quran itu ayat yang paling panjang, ayatnya paling panjang. Artinya kalau dalam Quran itu, kalau ayat itu satu ayat, ceritanya itu utuh, tidak terpisah, utuh ya. Ada beberapa kisah yang itu dipisah dalam beberapa ayat, tapi satu ayat ini utuh satu halaman sendiri, Pak Bu. Membahas tentang apa? Tentang hutang piutang. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 282. Itu ayat yang paling panjang di dalam Quran. Satu halaman sendiri, Pak Bu. Surah Al-Baqarah ayat pinten mau? 282. Itu membahas tentang hutang piutang. Surah Al-Baqarah ayat 282. Membahasnya tentang hutang piutang, syarat-syarat hutang piutang. Nah, maka lihat tadi sumber masalah yang paling besar diantaranya adalah masalah harta. Betul nggih? Betul, sepakat semua nggih Pak? Nah, perkara utang piutang jadi masalah mboten Pak? Masalah. Terus yang lainnya apa? Warisan masalah mboten? Ayo. Kakang Adi bacok-bacokan bunuh-bunuhan gara-gara warisane mboten sami, mboten. Sering mboten Pak Bu? Sering nggih? Sering terjadi di masyarakat kita begitu. Karena apa? Tidak merasa adil dengan pembagian warisan. Loh, bapak ling ngaweh karo bocah karo kakange kok sing akeh, tapi karo adine malah sing sithik gitu. Karena memang begitu kan, mayoritas di masyarakat kita bagi warisan sak geleme bapak, nggih mboten. Kadang misalnya wonten gadah lare gangsal, tanah yo gangsal. Wis sing tanah sing paling oke, sing paling apik diwehaken kalih kakangane. Lah sing adi-adine cemburu napa mboten? Cemburu. Wis diwehi sing paling sithik, paling cilik, wis tempatnya mencit nang pinggir kuburan malah. Wis gelo mboten Pak Bu? Ya gelo. Tapi itu terjadi di masyarakat kita. Lembagi warisan tiang sepuh kadang sak geleme, akhirnya menimbulkan masalah bagi anak-anak yang ditinggalkan. Rasa paling seneng karo anak wedok, akhirnya warisannya setengah diparingaken anak wedok sedanten. Sing anak lanang diparingi lah, aku cah lanang ya warisannya sithik wae ngoten nggih. Padahal dalam Islam kan tidak begitu nggih. Warisan anak laki-laki itu satu bagian, sementara anak perempuan setengah bagian. Dan itu syariat demikian Pak. Karena kadang-kadang kita nggak mau diatur oleh syariat. Nah itulah akhirnya masalahnya muncul setelah kita tidak mau menunaikan syariat Allah. Mula Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu didetailkan sekali. Oke. Boleh, hibah tidak masalah. Hibah kan nggak harus pakai peraturan. Nggih, hibah itu tidak apa-apa, tapi dengan catatan hibah ketika ini menurut mayoritas ulama, kecuali mazhab Imam Hanafi, itu kalau hibah itu harus langsung diatasnamakan yang bersangkutan. Kalau kemudian dihibahkan, kok kemudian belum atas nama yang bersangkutan, misalnya tanah nggih Bu. Iki tak hibahke karo kowe le, misalnya ngoten nggih. Saat itu belum sah, kecuali kemudian sudah berpindah kepemilikan. Kalau sampai kemudian meninggal, kok kemudian belum atas nama kepemilikan, maka menurut mayoritas ulama juga disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, disebutkan maka itu menjadi harta tirkah warisan. Nah maka kalau hibah yang penting langsung diberikan dan atas namanya langsung dipindahkan. Itu. Nah sering jadi masalah, hibah diberikan atas namanya nggak dipindah. Walaupun menurut sebagian ulama sah saja. Tapi menurut mayoritas ulama, perpindahan barang, kepemilikan barang atas nama hibah harus dibarengi dengan perpindahan hak miliknya. Dalam surat pernyataan di atas materai, tapi sertifikatnya belum.
diusahakan segera untuk diganti nama. Dalam? Nah, barang seringkali terbatas biaya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, karena kalau sudah urusannya biaya ya kadang ini nggih. Ada tanahnya geser, biasanya longsor kan patokannya geser juga. Nggih. Apa mengikuti patokan yang geser? Kalau tanahnya miring biasanya karena kalau longsor kan karena miring ini. Nah, kalau tanahnya miring secara hakikat bergeser semua, maka mengikuti patoknya. Tapi kalau kemudian tidak bergeser semua, artinya hanya sebagian saja jenengan yang bergeser, terus tanah di atasin jenengan atau misalnya di samping-sampingnya tidak, maka patokannya seperti patokan semula. Nah, itu makanya harus segera dikelirkan. Biasanya kan kalau ada sertifikat itu nanti ada ukuran yang sudah diukur di BPN, biasanya seperti itu. Nah, nanti bisa diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggih, tak lanjutkan nggih. Nah, kenapa? Karena memang fitrahnya manusia senang dengan harta kan. Maka karena fitrahnya manusia secara ghorizatul basyariyahnya, naluri psikologisnya senang dengan harta, maka Allah atur sedemikian rupa. Nek masalah babakan harta itu sudah luar biasa diaturnya. Hutang piutang diatur supaya hutangnya sah, tidak menimbulkan masalah. Kalau dalam surah Al-Baqarah 282, 283 itu aturan hutang piutang yang harus ditunaikan. Caranya seperti itu, ya derek mawon, supaya nggak jadi masalah. Hutang piutang sering jadi masalah. Kenapa? Karena nggak ngikuti aturan syariat. Ngikuti aturan syariat mawon, yo kadang-kadang ngisi hangel nggih mboten. Nah, cobi kalau kita bicara tentang hutang piutang, syarat sahnya atau aturan-aturan yang mengikat pada hutang piutang di ayat 282 surah Al-Baqarah itu tadi apa? Ya ayyuhalladzina idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dicatat. Hutang piutang itu harus dicatat. Cobi jenengan nate mboten ngutangi tiang terus dicatat. Atau biasanya kita nek utang apa meneh kancane ngoten nggih. Wis ora apa-apa percaya kayak jenengan ki wong apik ora apa-apa gitu. Sering mboten Bu kados iku? Sering nggih. Dados masalah nate mboten? Ya wonten sing dados masalah, wonten sing mboten ngoten nggih. Nek dados masalah ya salahin jenengan mboten dicatet. Mulane kula dulu guru saya pernah bilang gini, kalau kalian hutang piutang kok kemudian tidak dicatat, maka siap untuk mengikhlaskan. Ya karena sering jadi masalah begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam diatur sedemikian rupa supaya menjaga apa? Menjaga manusianya. Maka ada yang namanya maqasidus syariah. Di dalam Islam ada tujuan diturunkannya syariat. Allah itu menurunkan syariat itu mesti wonten tujuannya Pak Bu. Mboten sekedar ngopo Allah iki ngatur-ngatur masalah hutang, mengatur-ngatur masalah hartane menungsa gitu. Enggak, karena mesti ada tujuannya. Ada 5 tujuan kan, dari hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzul aql, hifdzun nafs, hifdzul mal dan seterusnya itu. Salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya memang Allah menurunkan syariat sedemikian rupa supaya tertib kehidupan manusia, tertib kehidupan umat Islam itu. Maka yuk, ya yang namanya syariat dijalankanlah semampu kita. Hutang itu ya nek iso dicatat. Terus kemudian yang kedua ada saksi, fasyhidu syahadaini mir rijalikum, saksi 2 orang laki-laki. Ngoten nggih. Kalau enggak ada 2 orang laki-laki maka boleh perempuan, tapi dengan catatan 1 laki-laki banding 2 perempuan. Itu harus ada saksinya. Terus kemudian setelah ada saksi, kalau memang kok kemudian agak bermasalah yang hutang niku, tapi terpaksa niku ngutangi karena misalnya sing utang niku jen butuh sangat ngoten nggih. Biasanya tukang ngapusi. Tapi kok putrane sing teng rumah sakit butuh arto,
utang teng panjenengan bede dutangi kok ya tiyang ngapusi, mboten dutangi kok melas larene, ngoten nggih. Nah, maka boleh di ayat 283-nya itu boleh kemudian dipersyaratkan apa? Jaminan. Yo tak utangi Pak jenengan tapi wonten jaminane. Boleh nggak? Boleh gitu. Nah, maka tadi terkait dengan hutang pun diatur harus dicatat nggih, wonten saksine, wonten jaminan kalau memang diperlukan. Dan yang paling penting lagi, hutangnya tidak mengandung riba. Kan ngoten, hutangnya tidak mengandung riba. Lah riba niku napa? Nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Baik nggih Bapak Ibu sekalian, ini nggih ayatnya bahwa memang manusia itu ya demikian secara ghorizatul basyariyahnya. Jadi secara naluri psikologisnya ya senang dengan harta. Jenengan nek diparingi arto seneng mboten Bu, Pak? Seneng ya. Tiba-tiba dikasih uang 1 miliar seneng ya. Seneng ngepol nggih Bu? Masyaallah. Apalagi gratis. Mboten kedah kerja, mboten nopo-nopo, pokoke niki nggih panjenengan 1 miliar seneng sangat nggih Pak Bu. Wah. Oh nggih, sedinten langsung telas ya Pak Bu. Ya. Maka Nabi mengajarkan dan memberikan prediksi Pak Bu. Sanes nopo? Sanes ramalan, prediksi. Nabi niki memprediksi atas wahyu dari Allah. Yang ini dikuatkan dari kalimat di depannya, layak tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal am min halalin am min haramin. Bapak Ibu sekalian, niki nek panjenengan perso maos hadis kok depane niki ngajenge kok wonten lam takkite kados ngoten kalimat niku mesti terjadi Pak Bu. Mesti terjadi. Nek kalimat hadisnya niku sing penting hadisnya sahih nggih Pak Bu. Hadisnya sahih niku insyaallah mesti terjadi nih. Nek wonten kalimate wonten lam, wonten nggih ngajenge lam takkid lalu kemudian diakhiri nun bertasydid itu mesti terjadi. Entah kapan itu mesti terjadi. Contoh lainnya dalam hadis latuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaizu dzalikal jaiz. Hadis tentang penaklukan apa? Konstantinopel yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian terjadi tahun 1453 ditaklukkan oleh sinten? Muhammad Al-Fatih. Maka anak saya namanya Muhammad Al-Fatih. Itu terjadi penaklukan karena hadisnya diawali dengan kalimat latuftahanna. Itu takkidnya kuat sekali Pak Bu. Insya Allah tidak meragukan lagi ngoten nih. Nek cara napa yang belajar bahasa Arab niku mesti wah niki kuat sangat niki. Niki wonten Kiai Haji Fahmi Hisyam masyaallah. Ngapunten Yai nderek matur teng mriki nggih. Niki. Jadi apa namanya dalam bahasa takkidnya kuat sekali. Ya, wonten lam tengah jenge dalam sebuah fiil lalu kemudian apa diakhiri dengan nun tasydidnya itu mesti terjadi Pak Bu. Nggih, mesti terjadi. Nah, Nabi memprediksi layak tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman ya, di mana manusia itu la yubalil mar'u, tidak peduli lagi bima akhadzal mal, dari mana hartanya diambil dan bagaimana caranya mengambil hartanya. Amin halalin amin haramin. Perkara halal haram niku gampil Pak Bu. Sing penting duwite akeh oleh duit kathah. Nggih mboten Pak Bu? Seniki terjadi napa mboten Pak Bu? Hari ini terjadi seperti itu nggih. Hari ini banyak orang di mana tidak peduli lagi halal haramnya, yang penting dapat uang banyak, ya kan? Bisa foya-foya, berharap hidup sampai akhir hayatnya, hidup dengan baik, nanti mati masuk surga. Oh, laut aja didol ngeten nggih. Nggih. Ya ngoten. Orang hari ini sudah begitu Pak, tidak peduli lagi halal haramnya seperti apa. Dan itu sudah diprediksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita yakin hari inilah barangkali zaman yang diprediksikan oleh Nabi itu, Pak, di mana tidak peduli lagi orang dapat harta halal haramnya seperti apa. Mula Bapak Ibu sekalian, kita introspeksinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ngoten nggih Pak Bu, setiap pesan dari Quran itu nunjuk ke kita, jangan nunjuk ke orang. Ampun terus, oh kai si kai, mboten. Tunjuk saja ke diri kita sendiri, Pak. Ngoten nggih? Tunjuk ke diri kita sendiri. Oh, jangan-jangan mbok jebul kula lan panjenengan termasuk dalam hadis niki. Kan ngoten nggih Pak Bu. Mula antos-antos sinau pripun carane hartane mboten haram. Nah, pembahasannya kan kata sangat niki sing kadang-kadang dereng nate dibahas perkara napa harta halal haram niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, niki nggih prinsip harta niku napa yang halal dihisab, yang haram diazab. Nek jenengan gadah harta halal dihisab walaupun sekedhik, benjang teng akhirat ya tetep dihisab Pak Bu. Nggih. Nek gadahi harta haram sinaosa sekedhik ya tetep nggih sama mawon diazab. Mula hartane antos-antos. Mudah-mudahan hartane kula lan panjenengan semuanya halal, nggih. Diambil dari cara yang halal, dikeluarkan juga dengan cara yang halal. Nah, niki wonten nah. Nah, niki Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan, transaksi yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Niki karena saya dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kulo niki dilalah, nek cara bahasa Jawane napa? Dilalah nggih. Qadarullah kulo niku ya dibiayani dapat beasiswa dari BPKH dan dari Basnas Pusat untuk mengikuti sertifikasi pelatihan DPS Dewan Pengawas Syariah di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah ya, dari 2000 dai standarisasi MUI Pusat 200 yang lolos untuk pelatihan, dan dari 200 itu ada 60 yang lolos sebagai dai yang tersertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah ya, kula bodoh-bodoh ngoten ya, alhamdulillah termasuk yang lolos ngoten. Dari 200 itu saya peringkat ke-12 ya. Jadi, dan saya ada amanah dari MUI. Kenapa kok saya sering ngisi masalah fikih muamalah maliyah itu di beberapa tempat, lebih fokus ke situ. Ya, kami memang dapat amanah, salah satunya di perjanjian itu adalah sering mendakwahkan masalah fikih muamalah maliyah. Nah, maka perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada 6 transaksi. Transaksi niku napa? Transaksi niku napa ya Pak Bu? Nek cara jenengan transaksi niku napa to Pak Bu? Jual beli. Transaksi niku tukar menukar. Mboten naming jual beli tapi ya tukar menukar. Ijol-ijolan niku nggih. Niku transaksi nggih. Nah, transaksi ijol-ijolan tukar menukar yang tidak diperbolehkan dalam Islam ada 6. 1, transaksi yang mengandung riba. Jelas nggih Pak Bu? Jelas. Mboten angsal mengandung riba. Yang kedua mengandung maisir. Maisir niku napa? Ya maisir niku judi, adu nasib. Ngoten nggih? Maisir itu judi adu nasib. Yang ketiga, transaksi yang mengandung gharar. Gharar itu mboten jelas. Barangnya ora jelas, regane yo mboten jelas. Yang keempat, mengandung kezaliman, zalim, jual beline zalim. Nah, terus kemudian yang kelima, mengandung keharaman, jual beli yang haram secara zatnya, jual beli babi, jual beli khamr. Nah, niku haram nggih Pak Bu. Sepakat nggih? Sepakat. Mengandung tadlis, ngapusi. Tadlis niku ngapusi. Jenengan ngertos barangnya cacat tapi jenengan tutupi supados barangnya laku.
dodol panjenengan sadean apa buah misalnya ngoten nggih, buahe bosok terus jenengan tutup dimadepaken teng wingking supados mboten ketinggal. Harapannya ketika tidak terlihat kan orang ngambil ngoten nggih supados laku. Nek jenengan ngertos nek niku bosok, maka itu namanya tadlis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bahas sedikit demi sedikit, sak nyendake sak saged-sagede. Pertama terkait dengan riba, jual beli yang mengandung riba. Riba niku napa Pak Bu? Napa? Duren. Riba niku duren. Oh, nggih. Nggih, kula ge nembe ngertos istilah niku. Nggih. Nggih. Riba niku napa? Dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur niki disebutkan riba niku dari kata roba. Ya. Roba niku artinya bertambah atau bertumbuh. Roba. Niki artinya bertambah atau bertumbuh. Oke. Nah, riba itu artinya bertambah. Dados setiap pertambahan ya yang memang itu menjadi konsekuensi riba nggih termasuknya riba. Pertambahan hutang piutang riba, pertambahan tukar menukar barang-barang ribawi riba, ngoten nggih. Nah, maka itu namanya riba, pertambahan. Riba niku mangke wonten riba jual beli, wonten riba pinjam meminjam. Nah, mangke insyaallah kita bahas sedikit. Allah menyampaikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya, beriman dan telah beriman, nah, la ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba adha'afan mudha'afah dengan berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Terus riba niku haram napa halal Pak Bu? Haram nggih. Ayatnya jelaskan dalam ayat yang lain disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Jual belinya halal, yang penting tidak mengandung riba juga, tapi ribanya haram. Dalam hadis disebutkan begini, istanibus sab'al mubiqat wa dzakara minhunna aklar riba. Ada 7 yang menghancurkan, ya, yang membawa kehancuran, dan beliau menyebutkan salah satunya riba. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menuliskan kitab Al-Kabair itu dosa-dosa yang menyengsarakan, dosa-dosa yang menggelincirkan. Kitab Al-Kabair niku dosa yang ketujuh itu adalah riba, yang menghancurkan. Itu riba. Maka riba niku mesti mboten sae Pak Bu. Wis mesti mboten sae. Wong Allah pun ngendika ngoten nggih Pak Bu. Percaya nek riba niku mboten sae Pak Bu? Percaya nggih? Percaya. Hei Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, tadi kan pengertian dari riba. Riba niku napa? Bertumbuh atau bertambah. Hukumnya riba napa? Haram. Tadi sudah pengertian. Yang kedua hukum. Lalu kemudian yang ketiga jenis-jenis barang ribawi. Napa Pak Bu? Jenis-jenis barang yang mengandung ribawi. Barang ribawi niku napa to Mas? Barang ribawi itu barang yang memang pertukarannya harus sesuai aturan. Kalau tidak nanti terjerumus pada praktek riba. Barang ribawi, ya, barang yang mengandung riba kalau memang pertukarannya tidak sesuai. Loh wonten to Mas barang ribawi niku? Ya wonten Pak Bu. Lah kok saged? Ya saged wong Nabi sing ngendika ngoten kok ya. Nah, tapi nanti kita jelaskan apa namanya? Ikhtilaful ulamanya supaya nanti jelas nggih Pak Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi niku ngendika dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim niku disebutkan ada 6 barang ribawi, barang yang mengandung riba kalau